Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat News Indonesia. Kita tahu 12 Rabiul Awal kelahiran Sang Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hampir di setiap negara masyarakat muslimnya merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan begitu meriah, termasuk di Indonesia. Banyak ragam tradisi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad. Masing-masing masyarakat di berbagai wilayah memiliki tradisinya sendiri untuk menyambut dan merayakan kelahiran Sang Baginda Rasul. Tak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Pakulonan Barat, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di kampung ini ada tradisi mapak bulan dan nutup bulan. Mapak bulan itu artinya menyambut bulan, atau di awal pelaksananya biasanya di awal-awal bulan Rabiul Awal. Biasanya dilaksanakan pertama mapak bulan itu dilaksanakan di Masjid Jami. Kalau di sini namanya Masjid Jami At-Taqwa Pakulonan Barat. Kemudian dilanjut di waktu yang lain atau di hari yang lain itu dari musola ke musola. Mapak bulan atau nutup bulan itu dilaksanakan pada malam hari. Nah, biasanya di pas hari H, di tanggal 12 Rabiul Awal, di Masjid Jami At-Taqwa Pakulonan Barat diadakan prosesi Maulid atau acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasa masyarakat setempat menyebut dengan Maulid Gede. Jadi Maulid Gede itu dilaksanakan pagi hari di Masjid Jami At-Taqwa Pakulonan Barat. Pas di hari H tanggal 12 Rabiul Awal. Dilaksanakan biasanya pagi hari, selalu memang, bukan biasanya ya. Selalu pagi hari dimulai dari jam 6 sampai dengan selesai. Ada yang menarik dalam acara Maulid Pakulonan Barat ini, yaitu adanya tradisi membagi-bagikan kisah. Kisah, bukan kisah, tapi kisah. Apa itu kisah? Mungkin Sobat News Indonesia ada yang belum tahu apa itu kisah. Baiklah, di video ini kita akan mengupas sedikit tentang kisah. Kisah adalah kantong atau wadah yang terbuat dari anyaman daun kelapa, atau biasa masyarakat di setempat menyebut dengan baralak. Jadi daun kelapa itu kalau bahasa orang sini itu disebut, atau orang Pakulonan Barat itu disebut baralak, yang digunakan untuk membungkus aneka macam makanan. Biasanya terdiri dari nasi, lauk pauk lengkap, atau biasa masyarakat di sini menamakan nasi berkat. Kalau di awal-awal dulu, menurut informasi atau narasumber yang saya dapat, nasi yang dibungkus atau yang dimasukkan ke dalam kisah itu sendiri itu dibungkus itu dari daun-daun, dari daun pisang. Kalau seiring perjalanan waktu sekarang kan banyak, jadi nasi yang dimasukkan ke dalam kisah itu sudah memakai kertas nasi, bungkus kertas nasi. Kalau dulu kan kertas nasi itu belum ada atau sangat langka, jadi mereka menggunakan daun pisang untuk membungkus nasi. Jadi di dalamnya itu serba alami dan dibungkus dengan kisah yang terbuat dari daun kelapa itu. Setiap warga yang akan mengikuti acara Maulid biasanya membawa masing-masing, ada yang satu kisah atau bahkan lebih, banyak juga yang bawa lebih gitu. Jadi nanti jamaah yang kebetulan tidak membawa pun kebagian. Yang unik lagi, kisah biasanya dilengkapi dengan setandan pisang yang digantung. Jadi kisah lebih terlihat menarik dan cantik dengan kelengkapan itu.
Jadi masyarakat yang berada di Pakualam Barat menganggap begitu penting acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka sehingga ada kecintaan di dalam individu masing-masing masyarakat. Bukti kecintaannya itu mereka menyambut kelahiran Nabi itu dengan sebuah acara yang begitu meriah, begitu gembira. Dan ada manusia terbaik yang lahir di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak sebagai Rasul di muka bumi, sebagai Rasul terakhir di muka bumi. Begitu gembiranya menyambut kelahiran Rasul Nabi Muhammad SAW, maka masyarakat pun ikhlas, rela memasak masakan khas. Biasanya sih ya nasi, lauk pauk lengkap dengan ketan dan pisang sebagai cara syukur. Memang kalau dulu kan semua itu tidak membeli, karena masing-masing masyarakat itu dulu kisaran tahun 50 sampai akhir tahun 70-an, masyarakat itu masing-masing pisang itu begitu banyak, begitu melimpah. Sekarang perayaan Maulid Nabi di Masjid Jami At-Taqwa Pakualam Barat itu dimulai dengan pembacaan tahlil dan syaraful anam, yaitu pujian-pujian kepada Rasul Muhammad SAW tentang perjalanannya beliau, tentang kisah-kisah beliau atau silsilah keluarga beliau. Di situ disebutkan dalam kitab Al-Barjanji, ya, pujian-pujian, selawat-selawat dikumandangkan, syair dikumandangkan untuk mengagungkan Kanjeng Rasul. Acara dimulai pukul 6, biasanya selesai sekitar pukul 8. Entah sejak tahun berapa, kapan pastinya tradisi ini dimulai. Tradisi Maulid dengan adanya kisah sudah turun-temurun dan tak pernah ada yang menuliskan kapan dimulainya. Mungkin masyarakat meyakini bahwa tradisi ini sudah turun-temurun dari para ulama terdahulu. Kalau di Pakualam Barat itu ya, kisaran tahun 50-an ya, sudah ada Buya Latif, dilanjut ke Buya Abdul Ghani Latif, dan dilanjut juga ke Haji Muhammad Madin atau Buya Madin, itu biasa orang sini menyebut Mahaji. Nah, dari situ sampai sekarang tradisi kisah itu masih dipertahankan, dan memang itu adalah kearifan lokal atau tradisi lokal yang mudah-mudahan di kemudian hari terus lestari, tidak pernah mati, tidak pernah ada. Seiring perjalanan waktu, tradisi kisah ini bisa dibilang semakin sedikit atau semakin berkurang, banyak digantikan dengan bungkus-bungkus atau kantong plastik atau kantong bahan, atau biasa kita menyebut goodie bag, karena memang masyarakat ditambah memang melimpahnya bahan-bahan tersebut, karena memang ada kelangkaan dari pohon-pohon kelapa atau peralak tersebut, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bahan baralak tersebut.
Ditambah lagi karena memang mentalitas masyarakat Kampung Pakuanan Barat atau masyarakat sekarang itu banyak yang lebih memilih yang praktis saja. Jadi sudah serba instan mereka yang menginginkan sekarang, pada akhirnya berimbas kepada itu tadi jumlah kisah yang ada di acara perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad semakin langka atau semakin sedikit jumlahnya. Tapi untuk tahun ini, di tahun 1442 Hijriah atau berbarengan dengan tahun 2020, perayaan Maulid atau peringatan Maulid di Masjid Jami Al-Taqwa Pakuanan Barat terlihat lebih meriah karena terlihat banyak kisah-kisah yang ada. Kisah-kisah itu ada, itu tidak terlepas dari sumbangsih para pembuat kisah atau pelestari kisah itu sendiri. Salah satunya adalah warga Kampung Pakuanan Barat, yaitu Haji Rosidi. Haji Rosidi biasa memang membuat kisah untuk dibawa ke masjid dalam perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi satu hari sebelum acara perayaan Maulid Nabi, Haji Rosidi dan warga yang lain pada hari itu mencari daun kelapa, karena memang sekarang Kampung Pakuanan Barat itu kebun-kebunnya sudah menjadi perumahan elit Gading Serpong, sudah hampir kisaran dimulai pembangunan kisaran 90-an ya. Jadi artinya ketika pertengahan 90 atau di awal tahun 2000, kebun-kebun yang ada di sekitar Kampung Pakuanan Barat itu sudah habis dilibas menjadi perumahan-perumahan, berakibat langkanya bahan untuk membuat kisah, yaitu bahan daun kelapa. Tapi di tahun kali ini masyarakat Pakuanan Barat, terutama Haji Rosidi yang begitu peduli dengan keberadaan kisah di setiap acara Maulid Nabi. Jadi sehari sebelumnya mereka mengumpulkan daun kelapa untuk menjadi bahan membuat daun kelapa. Alhamdulillah di acara Maulid tahun ini keberadaan kisah itu sudah mulai terlihat kembali dan sudah mulai banyak. Ya, berharap di tahun-tahun berikutnya itu semakin banyak atau bahkan target 100% dalam acara itu kita menggunakan kisah. Jadi yang kita tahu kan kalau berbahan plastik itu limbahnya sangat sulit sekali diurai oleh bumi, bahkan sampai ratusan tahun. Itu salah satu yang faktor yang mungkin kita di satu sisi juga kita bisa membantu lingkungan tentang global warming. Kalau kita memakai bahan-bahan organik atau daun kelapa kan mudah terurai karena memang sampah-sampah organik juga dibuat pupuk. Artinya banyak nilai positif dari bungkus dari kisah. Notabene kisah itu lahir itu cuma hanya satu kali dalam satu tahun, yaitu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, hanya satu kali dalam satu tahun. Jadi ada kisah, kita akan menemukan kisah itu cuma satu kali dalam satu tahun, itu ketika peringatan Maulid Nabi. Setiap peringatan Maulid Nabi masyarakat membuat kisah. Di hari-hari yang lain tidak akan kita menemui itu kisah. Jadi itulah unikan atau tradisi atau ciri khas
perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ada di Kampung Pakualaman Barat. Oke, berlanjut tadi. Jadi bahan-bahan yang terkumpul atau daun baralak yang terkumpul kemudian dipotong sesuai dengan ukuran kisah yang akan kita buat. Dan Haji Rosyidi sebagai penggiat atau pelestari tradisi membuat kisah, dia membuat 1 hari sebelum acara prosesi Maulid Nabi Muhammad. Biasanya misalkan tanggal 12-nya itu hari Kamis, berarti di hari Rebo-nya dimulai pembuatan kisah sampai malam. Alhamdulillah pada tahun ini kisah itu terbuat hampir 100 buah lebih. Jemaah kita itu masyarakat ada ribuan lah ya. Kalau kita semua peduli tentang kelestarian atau ingin melestarikan ciri khas perayaan Maulid di Kampung Pakualaman Barat, harusnya kita pun akan belajar membuat atau kita memakai kantong kisah di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itulah sedikit tentang kisah dan harapan-harapan kita. Semoga tradisi pembuatan kisah atau bagi-bagi kisah dalam acara peringatan Maulid, dalam setiap acara peringatan Maulid di Pakualaman Barat, itu tradisi ini akan terus lestari sampai masa depan, akan terus lestari, tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan informasi ini atau penjelasan ini bisa membantu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما